Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emidah Asmoro, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 4, Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya selama masa habituasi. Untuk menghemat waktu, berikut ini adalah hasil presentasinya. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi pemasangan alat rekam pajak online atau yang biasa disebut juga tapping box yang merata pada semua wajib pajak. Aktualisasi ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Dengan demikian, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong mengelola 8 jenis pajak daerah, yakni 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak parkir, 7. BPHTB, dan yang ke-8 PBB atau pajak bumi bangunan. Dari berbagai masalah yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong yang menjadi fokus penulis dalam pemasangan alat rekam pajak online adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Alat rekam pajak online adalah alat perekam transaksi pajak pada setiap usaha wajib pajak, baik yang makan, minum, maupun nginap. Adapun 2 jenis alat rekam pajak online yang digunakan yakni Enpos dan Temde. Alat perekam pajak tersebut disediakan oleh pihak Bank Papua bekerja sama dengan BPPRD Kota Sorong. Pemasangan alat ini dilakukan secara bertahap dimulai dari tahun 2020. Bank Papua menyediakan alat tersebut sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Pemasangan alat rekam pajak online mendapat dukungan dan pengawasan penuh dari Komisi Pemberantas Korupsi. Setiap transaksi pada alat tersebut dapat dimonitor secara real time, sehingga apabila tidak terjadi transaksi pada waktu tertentu bisa dapat diketahui secara langsung. Dengan demikian, penulis mengidentifikasi ada 5 isu yang bisa disampaikan, antara lain dari matriks isu dengan analisis APKL di atas, penulis juga dapat menetapkan dalam core isu prioritas dengan metode USG sebagai berikut.
Dengan demikian, isu tersebut dapat dipecahkan melalui beberapa kegiatan habitulasi, yaitu tahapan kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan Kepala Badan BPPRD dan mentor. Keterkaitan dengan mata pelatihan adalah akuntabel, harmonis, dan kompeten. Tahapan kegiatan kedua, menyiapkan alat rekam pajak online yang akan dipasang pada tempat usaha wajib pajak. Keterkaitan dengan mata pelatihan adalah akuntabel dan kompeten. Tahapan kegiatan ketiga, melakukan koordinasi dengan IT dan wajib pajak untuk pemasangan alat rekam pajak di tempat usahanya. Keterkaitan dengan mata pelatihan adalah akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kompeten. Tahapan kegiatan 4, melakukan pemasangan alat rekam pajak online di tempat usaha. Pemasangan alat pada tempat usaha tidak serta-merta langsung dipasang begitu saja, namun kita lalui dengan adanya proses pendataan wajib pajak terlebih dahulu untuk menentukan apakah tempat usaha tersebut layak untuk dipasang. Untuk itu kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Hendra Matasik selaku Kepala Seksi Bidang Pendaftaran dan Pendataan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pendataan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Ada beberapa tugas pokok yang ada pada seksi pendataan, yaitu termasuk juga pengawasan yang berfungsi untuk mengawasi semua mata pajak termasuk pajak hotel, hiburan, dan restoran. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendataan yang kami maksudkan pada kali ini, yaitu hotel, restoran, dan hiburan. Ada beberapa pajak hotel yang sudah terdaftar sampai saat ini, dan restoran hiburan yang hotel ada jumlah 57, restoran 202, dan hiburan 54. Pendataan ini sangat berpotensi untuk pendapatan asli daerah di sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan. Di Kota Sorong memang sudah sangat berpotensi untuk pajak hotel, apalagi Kota Sorong ini terhitung sudah kota berkembang, jadi sangat perlu untuk memanfaatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana untuk menunjang masyarakat umum pada umumnya. Dan untuk manfaat untuk organisasi, mungkin ini untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah yang digunakan untuk daerah setempat untuk pembangunan dan sarana dan prasarana. Ada dua pajak yang harus kita data, yaitu pertama pajak berpotensi dan pajak berkembang. Pajak berkembang ini dikhususkan untuk PBB, pajak bumi bangunan,
di mana pajak bumi bangunan ini merupakan salah satu sektor pajak juga untuk pendapatan asli daerah. Dan pajak potensi ini pajak yang berpotensi, wajib pajak yang berpotensi yang harus dikenakan pajak daerah. Mungkin itu saja yang sempat bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sukses. Tahapan kegiatan kelima, menyusun laporan aktualisasi. Kepada Saudara Emida Esmuru, kami mengucapkan selamat dan terima kasih akan judul yang diangkat, optimisasi pemasangan alat perekam pajak online yang merata ke seluruh wajib pajak, yang mana ini merupakan suatu terobosan yang baik untuk mengetahui pemerataan, mengingat ada sekian wajib pajak yang belum dapat alat perekam, dan ini ada pemerataan, dan ini juga diawasi oleh KPK. Dan kami pemerintah Kota Sorong mengadakan kerjasama dengan Bank Papua sebagai distributor dan juga sebagai rekanan kerja. Tetap sukses, selamat untuk saudara. Ibu silakan. Terima kasih. Permisi Bu, saya mau bayar pajak usaha saya Bu. Ya, tolong nanti untuk pembayaran pajak itu Bu, yang alat pemasangan telah dipasang tempat usaha kami. Saya sangat berterima kasih Bu untuk pemasangan alat tersebut, untuk mempermudah pembayaran pajak kami untuk tiap tahunnya. Kedepannya saya berharap untuk tiap usaha dapat dipasangkan alat untuk mempermudah pembayaran pajak tiap tahun demi pendapatan daerah. Ya. Demikian hasil pemaparan video dari saya. Akhir kata, sekian dan terima kasih.